Gadis itu pergi bermain di taman belakang rumahnya. Namun, dia secara tidak sengaja menemukan sebuah lubang anjing setinggi setengah badan. Dia dengan penasaran merangkak masuk ke dalam lubang itu. Tanpa disadari, dia tiba di sebuah gudang anggur yang tua dan reot. Dan di tengah gudang anggur itu ada seorang nenek yang terikat dengan rantai. Saat gadis itu penasaran dengan identitas nenek itu, dia melihat pintu gudang anggur sedang dibuka oleh seseorang. Gadis itu segera bersembunyi. Orang yang datang adalah kakek gadis itu. Terlihat kakek itu meletakkan bayi yang ada di pelukannya di atas meja. Kemudian dia mengunci leher nenek itu dengan rantai. Lalu dengan terampil, dia menusukkan jarum suntik ke lengan nenek itu. Seketika nenek itu mengeluarkan teriakan seperti babi yang disembelih. Saat itu, darah wanita itu bersinar dengan cahaya emas. Ternyata nenek di depannya bukanlah manusia biasa. Dia adalah Duan Mu Ying, yang tak tertandingi dengan Dual Fist. Hanya karena dia dijebak oleh orang tua itu sehingga terpenjara. Dual Fist milik Duan Mu Ying hanya bisa dilatih oleh keturunan darah mereka. Orang tua itu berencana menggunakan metode transfusi darah agar keturunannya memiliki Dual Fist. Faktanya, metode ini terbukti efektif. Jika tidak, dia tidak akan mengurung Duan Mu Ying di sini selama 60 tahun. Gadis itu melihat kakeknya pergi. Dia kembali di hadapan Duan Mu Ying. Namun, Duan Mu Ying sama sekali tidak memberi gadis itu kesempatan untuk berbicara. Dia langsung menggunakan Dual Fist. Karena dia tahu bahwa gadis di depannya adalah cucu musuhnya. Duan Mu Ying mengekstrak semua ingatan gadis itu, lalu menghapusnya. Segera setelah itu, dia mengeluarkan ingatannya sendiri dan memasukkannya ke dalam tubuh gadis itu. Dengan cara ini, Duan Mu Ying dan gadis itu bertukar tubuh. Akhirnya, dia berhasil keluar. Hal pertama yang dia lakukan setelah mendapatkan kebebasan adalah membalas dendam total kepada orang tua itu. Dia bersiap untuk mulai dari orang-orang terdekat orang tua itu. Dia pertama-tama menipu cucu kakek itu untuk pergi ke belakang gunung. Kemudian dia diam-diam mengubah ingatannya. Membuatnya merasa bahwa dia sendiri yang mendorong adiknya dari tebing. Malam itu, ketika kakek anak laki-laki itu mengambil ingatannya untuk memeriksa, dia melihat cucunya mendorong cucu perempuannya dari tebing. Anak ini tidak mungkin merasa cemburu dan berniat membunuh, kan? Lu Liang, katakan padaku yang sebenarnya. Bagaimana kamu mendorong Huan-Huan dari tebing? Saya benar-benar tidak ingat. Apakah Huan-Huan benar-benar sudah mati? Sudah mati. Huan-Huan akan mati di tanganmu. Saya memiliki hubungan yang paling dekat dengan Huan-Huan. Saya tidak mungkin menyakitinya. Melihat cucunya yang tidak berkata jujur, kakek itu, dalam kemarahan, mengurung anak laki-laki itu di penjara mati. Setiap hari dia dilayani dengan cambuk dan air cabai. Dalam sekejap, 10 tahun telah berlalu. Namun anak laki-laki itu tetap tidak mengakui bahwa itu adalah perbuatannya. Pada hari itu, kakek akhirnya tidak bisa menahan diri lagi. Dia mengangkat pisau dapur dan memotong keempat anggota tubuh cucunya. Saat pemuda itu kehilangan terlalu banyak darah, ketika dia akan menerima kotak makan siang, darah di tanah tiba-tiba memancarkan cahaya emas. Kemudian darah itu dengan cepat memperbaiki keempat anggota tubuh pemuda yang terputus. Dia yang baru lahir kembali menjadikan kakeknya sebagai musuh pertamanya.